Judul materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah Sistem Pencernaan Manusia. Tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai bahan dan zat makanan, memahami sistem organ pencernaan, memahami enzim pencernaan, dan memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Oke, kita masuk nutrisi. Nutrisi adalah makanan bergizi. Nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Yang pertama, kebutuhan energi. Energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Jenis nutrisi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh, di mana 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4,1 kilokalori. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan gandum. Kemudian lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam lemak dan gliserol. Berdasarkan struktur kimianya, lemak ada 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, dan minyak kelapa. Sedangkan lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, ditemukan dalam minyak nabati dan margarin. Kemudian protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein ada 2, yaitu protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan. Protein hewani terdapat pada daging, ikan, susu, dan telur. Sedangkan protein nabati terdapat pada kacang kedelai dan kacang hijau. Kemudian vitamin. Fungsi vitamin adalah untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K atau disingkat ADEK. Ya, inilah dianya contoh makanan-makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya, selanjutnya mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pemeliharaan tulang. Ini beberapa makanan yang mengandung mineral, ada telur, susu, kacang panjang, dan buah jeruk. Lalu air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air.
Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan sebagai media transportasi atau pengangkutan, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan ada 2, yaitu pencernaan mekanis, yaitu makanan dikunyah, dicampur dan diremas terjadi di mulut, dan pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang kecil, biasanya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan utama, yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Air liur mengandung mukosa yang berperan sebagai enzim petialin yang memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Oke, selanjutnya kerongkongan. Setelah dari rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke faring. Bolus ini merupakan campuran makanan dengan air liur yang berbentuk seperti bola yang terbentuk saat mengunyah makanan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis yang fungsinya untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung atau disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin dan enzim renin. Kemudian usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter. Usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Setelah melewati jejunum, makanan siap diserap. Dan pada ileum terjadi penyerapan makanan. Lalu usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter. Terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Dan berakhir di anus. Makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Kemudian organ pencernaan tambahan. Yang pertama adalah hati. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, dan K serta B12 dari darah dan menyimpannya. Kemudian kantung empedu. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan mengemulsi lemak. Kemudian yang ketiga, pankreas. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas
yang masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, selanjutnya gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi di mana tubuh terlalu banyak mengandung lemak yang diakibatkan oleh terlalu banyak makan dan kurangnya aktivitas. Namun obesitas ini juga dapat diakibatkan oleh faktor keturunan atau gen. Yang kedua yaitu karies gigi atau gigi berlubang. Diakibatkan karena kurangnya menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga yaitu MA atau gastritis atau peradangan lambung, yang diakibatkan karena meningkatnya asam lambung, kemudian karena stres, kurangnya menjaga pola makan, kemudian terlalu banyak makan yang pedas dan asam. Lalu hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati. Apabila hepatitis ini tidak segera ditangani, akan dapat mengakibatkan fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis, gagal hati kronis. Sirosis ini dapat mengakibatkan berkembangnya penyakit kanker hati. Kemudian diare. Diare adalah penyakit pada usus besar yang diakibatkan oleh infeksi bakteri atau protozoa, contohnya Entamoeba coli. Untuk mengatasinya ya kita harus menjaga kebersihan makanan. Yang keenam adalah konstipasi. Konstipasi ini adalah suatu kondisi di mana feses terlalu keras dan kering sehingga susah untuk dikeluarkan, atau sering dikatakan susah buang air besar. Untuk mengatasinya kita harus banyak memakan makanan berserat dan minum. Kemudian gejala kekurangan vitamin atau disebut dengan avitaminosis. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan penglihatan kabur. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Dan kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan sariawan. Kemudian gejala kekurangan mineral. Gejala kekurangan mineral ini dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Misalnya gangguan sistem saraf, kram otot, anemia, ataupun gondok. Oke. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekian dan terima kasih.